صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الشهداء والعالمين والسائلين خصوصا الذين صلوا عليه وأشهد صحابة كانوا على آله وصحبه محمد عبد الكريم السلام عليه يجب أن نجلس مع ربنا سبحانه سمع شرعنا apabila ghalib gemar atasmu syahwat jima itu, maka lazimkan atasmu dengan puasa dan berlapar dan dahaga dan berjaga malam. Berjaga malam ini kita beribadah, bukan berjaga malam atas memanggang di waktu tadi. Ada di suatu kampung itu orang berjaga, menjaga dalam qadar memanggang itik. Nah, apa yang jadi kita mengalami berjaga apa? Menjaga dalam qadar kita memberi itik ibu. Jadi memanggang itik kan? Berjaga dalam qadar memanggang kalau kita naik bala hanya ada kadang-kadang memang bukan kebanggaan itik, kebanggaan ayam lalu makanan lalu berlipat. Nah, ini ibadah dan berjaga malam. Mulai ibadah tarawih sampai jam 12 sampai sahur. Nah, menjaga dalam qadar. Niatnya harus diam. Niatnya bersedekah, menyembelih itik. Nah, untuk berjaga malam dan ghalib tertolak syahwat itu dengan yang demikian itu. Ghalib artinya tinggi nih potasinya, syahwatnya tinggi. Supaya dalam tinggi itu maka dibawa puasa. Kemudian kedua, bahwa dipecahkan akan syahwat itu. Ini yang pertama semalam jadi untuk memecahkan syahwat itu dengan berlapar puasa.
ya ma'syar syabab, atau ya ma'syar syabab, wahai pemuda, apabila ada engkau itu keinginan, ya ma'syar ini istata'tum an tajawwaza fatajawwazu. Hai para pemuda, apabila kamu itu berkeinginan untuk kawin, maka hendaklah kawin. Jika engkau sudah mampu, maka hendaklah kawin. Nah, lamunnya kada hendaklah yang puasa. Nah, puasa apa tadi? Berlapar. Jadi yang pertama untuk memecahkan syahwat tadi berlapar. Yang kedua apa? Yang kedua bahwa dipecahkan akan syahwat jima itu dengan kawin. Nah, kawinnya sudah kawin. Kenapa? Karena kawin itu disuruh Nabi, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnatku. Wa man lam yarghabu an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang dapat tuju dengan sunnahku itu bukan daripada umatku yang sempurna. Jadi nikah itu Nabi sunnahku. Al-Quran juga menyebutkan firman Allah Ta'ala, min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dari tanda-tanda kebesaran Allah bahwa Allah menciptakan bagi kamu, untuk kamu itu dari diri kamu sendiri itu berpasang-pasangan istri kamu. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk engkau itu tenang kepadanya, nyaman. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menciptakan di antara kalian itu kasih sayang, mawaddah wa rahmah. Itu sakinah, mawaddah wa rahmah. Siapa yang menciptakannya itu? Allah Ta'ala. Makanya nyaman ada istri di samping kulit, nyaman karena Allah litaskunu, untuk terang, mawaddah, berkasih sayangan lawan istri, lawan suami. Jadi Nabi arba'un min sunnatil mursalin, min sunanil mursalin, ada 4 nang sunnah para rasul. Nang sunnah para rasul itu, yang pertama al-haya'u, malu, pamalu. Karena di akhir zaman itu orang pada lagi dicabut malu, rasa sopan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kada sopan-sopan lagi. Ini juga kita dicabut Tuhan malu. Makanya banyak orang yang tatangkap KPK kan sopan lagi, karena malu itu sudah dicabut. Ada lagi yang hamil di luar nikah, ada sopan lagi. Ya itu malah di perawannya lagi. Padahal bejinan. Nang salingkuh ada apa? Dicabut Tuhan malu dari kita. Pabisannya ada dari orang diisi malu. Yang kedua, Allah yang sunnah mursalin itu at-ta'attur, berharum-harum. Itu sunnah. Berharum-harum, mandi bersabun harum, ya Allah, baju berminyak harum, katiak berminyak bahan harum, bagus harum. Karena orang ketujuh
haram. Nabi itu sudah haram, tapi ketujuh sidin nang haram. Yang ketiga adalah aswaswak, bersikat gigi, siwak. Dan yang keempat an-nikahu, wan nikahu, nikah. An-nikahu yatina bil mal. Nikah itu adalah mendatangkan harta. Ini itu kawin. Jadi hendak memecahkan syahwat jima itu dengan berkawin. Berkawin itu jujur, cukup syaratnya, walinya jujur, jangan berdusta. Namanya berdusta hukumnya haram. Begina ini memasukkan haramnya tuh data abangnya daripada akan meninggal ada buli nikah, ada walinya beberapa jadi maunya. Ada rentetannya, ada buli sembarangan nikah sesuai dengan syariat, yaitu disuruh Nabi. Karena syahwat yang sangat berlebih-lebih itu syahwatnya membinasakan manusia dengan dua perkara. Jadi menyadap tadi kawin orang syahwatnya tinggi tegangannya itu binasanya yang pertama ada dua perkara. Apa itu? Yang pertama dengan ia jadi asyik kepada perempuan yang halal, artinya ajnabi, orang namanya kawin, namanya tinggi syahwatnya, asyiknya, mabuknya lawan bininya dia. Nah, dan yang demikian itu membawa kepada zina, membawa kepada zina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penjina bibinian dan penjina lelakian itu maka hendaklah ia dicambuk 100 kali, baik bibiniannya maupun lelakiannya. Dan zina itu dicambuk 100 kali hukumannya. Cambuknya cambuk nang kayak apa, cambuk gancang. Kadang-kadang cambuk nang begini aja itu ditinggal gimana tuh boleh. Aku buat 3 cambuk 100 kali. Az-zani ya tuwazani bainu lawain min mamiyata jadah. Nah, jadi di sini akan membawa kepada zina atau kepada zina paraca, kemaluan, atau membawa kepada asyik kepada laki-laki muda belia, dan yang demikian itu membawa kepada liwat. Jadi kita tuh homo laki yang sama laki yang. Nah, ini ada di zaman Nabi Lut, lelakian sama lelakian, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat Tuhan tayang lempeng. Nah, dibalik Tuhan habis semua umat Nabi. Kejadiannya homo. Nah, jadi namanya kayak itu ujar Imam Ghazali, lebih baik kawin ini memecahkannya daripadanya liwat. Dan adalah yang demikian itu haram, yang membinasakan akan agama, karena hadis yang diriwayatkan oleh setengah ulama, ma min jambin a'zam min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lahu.
Artinya tiada daripada dosa yang terlebih besar. Ada dosa yang paling besar itu daripada dosa seseorang laki-laki yang menaruhkan air maninya itu di dalam rahim perempuan yang tiada halal baginya. Itu sebesar-besar dosa. Nah, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Jadi Nabi artinya tiada berbuat zina seseorang pada ketika ia berzina padahal ia mukmin. Jadinya ada beriman tatkala ia berzina itu. Ujar Nabi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, berkehendak memecahkan syahwat itu dengan bakawi. Pecah syahwat. Selesai sudah. Dan berkawin itu memutuskan akan jalan orang yang menjalani akan jalan akhirat. Putusan orang yang berjalan menuju akhirat pas tak bini yang kita singgah ke dalam perambut. Nah, ada awal lagi berjalan terus karena ada bini dan menegakkan iakan dia, dan yang demikian itu membinasakan akan murid yang saleh itu. Hampir terjadi kepada Allah Ta'ala. Dan sebab itulah ditegakkan akan murid yang saleh, orang berjalan kepada Allah Ta'ala, pada permulaan suruhnya itu daripada bakawi. Jadi ditegak dulunya sekolah lagi. Ini namanya sudah sekolah S1, S2 atau S1 kawin. Artinya sudah dewasa sudah. Berkawin seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dengan katanya. Jadi ada dinas pemberdayaan anak dan perempuan itu mencegah perkawinan anak sendiri. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan anak stunting. Apa stunting? Halus, perkembangannya lambat. Nah, jadi anak-anak itu dicegah kawin anum karena kesehatan anak dan ibunya. Jadi ini orang menjagakan deh sesuai dengan peraturan. Nah, binian 19 tahun hanya boleh kawin di KUA. Boleh juga kawin di bawah umur boleh, tapi sidang dulu pengadilan. Namanya kawat itu jangan kawin sirri. Namanya anak di bawah umur boleh nikah, tapi kita tolak dulu pengadilan. Namanya pengadilan memberi izin boleh nikah dia pakai KUA walaupun di bawah umur 19 saja. Cuma angka dari sidang-sidang itu 19 tahun, undang-undangnya ke atas. Nah, sudah 19 tahun bagaimana lagi? Namun jadi bawah itu bang, di bawah 19 tahun juga boleh juga berbuku nikah, tapi sidang dulu di pengadilan agama, bukan pengadilan umum, ada negeri, ada pengadilan agama. Jadi agama kita tuh menakuni apa yang kan nikah ini sanggup aja kan mau pusing, sanggup ini hanya boleh nikah. Itu dikiyau ulang abangnya, kawapannya anak kawin, dia apa jalannya siap, udah ya. Ada hukuman orang sidang orang itu ada. Sidang hanya dapat izin dari pengadilan kawin di bawah umur. Nah, bagus itu setelah 19 karena sesuai dengan kesehatannya, kesiapannya, pengantin
tangga. Nah itu diatur oleh undang-undang supaya nyaman. Diatur. Nah itu juga supaya nyaman zahir dan batinnya, inya juga tidak menampungnya. Lamunnya terpaksa artinya harus kawin dua orang di bawah umur, boleh aja. Tapi tadi prosesnya itu nah itu kawin tadi. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dengan katanya, "I'lam anna al-murida la yanbaghi an yushghila nafsahu bi ibtida'i amrihi bitajwid fa inna dhalika yamna'uhu min al-iqbali 'ala Allah ta'ala kama sabaq." Artinya kawin olehmu, ketahui olehmu bahwasanya murid yang saleh itu sudianya bahwa jangan ia menyibukkan akan dirinya pada permulaan perjalanan itu dengan beristri. Ditegakkan oleh Imam Ghazali. Salah dulu wujud maksudnya kayak itu. Orang waktu belajar nih, saleh itu kan kepada Allah, belajar dulu. Tuntunakan dari sekolah. 19 tahun kira-kira umurnya lah. Nah, kayaknya dulu beristri, maka bahwasanya yang demikian itu menegakkan akan dia daripada berhadap kepada Allah Taala seperti yang disebut dahulu bacaannya itu dengan menjadi karena lakinya. Jadi jangan dulu berhari-hari menyenang mau tahu aja malah jadi bini kan bisa, malah jadi memimpin bini kan bisa. Belajar mandi wajib kita tahu, malah jadi bini mandi wajib, niat mandi kada bisa. Pak. Nah, dan dari karena inilah berkata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah taala, man tajawwaja faqad rakana ila dunya. Artinya barang siapa beristri maka sungguhnya telah tetaplah hatinya kepada dunia. Dan lagi ia berkata, ma ra'aitu muridan yatajawwaju fasabata 'ala makana. Artinya tiada aku lihat akan murid yang beristri maka tetap ia atas barang yang ada ia di dalam suluknya itu. Ada pernah jadi nak melihat murid itu namanya kawin tetap dalam suluk? Ada pernah jadi suluknya berjalan kepada Allah. Dan lagi ia berkata, Abu Sulaiman Ad-Darani, ma syaghala 'anillahi min ahli wa malin wa waladin wa huwa 'alaika mashghul. Artinya barang sesuatu yang menyibukkan akan dikau daripada zikrullah ta'ala, sama ada ia daripada ahli keluarganya dan harta, sibuk dengan harta, dan anak, sibuk anak, maka yaitu celaka atas semua orang yang sibuk di sini. Tadi ingat tadi dikir Allah Taala, artinya meninggalkan kewajiban gara-gara anak. Nah itu udah boleh sih. Gara-gara anak membayar ada sempat lagi, gara-gara harta kewajiban ketinggalan, gara-gara gawian tertinggal kewajiban ini, orang itu tidak beruntung. Syahadat ini kita pasal disyaratkan kepada murid yang tadi pemulaan, pada pemulaan ia menjalani akan jalan tarikat ini, bahwa meninggalkan
berkawin hingga sampai ya kepada martabat muntaha, artinya sudah sampai. Maka ketika itu dipasang nama-nama namanya bikakabiin, kabin, artinya kainan mau kawin, sudah mampu, sudah umur sudah dewasa, nah ya kawin. Ini cocok nih. Nah, diharuskan. Nah, jadi artinya bagi orang murid itu kecualinya sudah sampai S1 sudah, nah, ada usaha atau penghasilan, nah, maka ketika itu diharuskan dia berkawin, sudah sampai. Karena pada ketika itu tiada membimbangkan berkawin itu akan dia daripada berbuat ibadah, ada bimbang laginya karena sudah sampai, dan daripada zikrullah ta'ala kadang mengganggunya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dia beristri. Nabi itu sudah punya bini 9 lagi. Bini sini. Padahal tiada menyibukkan segala istrinya. Nabi tidak pernah sibuk menyibukkan segala istrinya, padahal sini 9 istri. Hadijatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hidun wa Zainabun Kaza Juwairiyah Mariyatul Qibtiyah, kemudian Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hidun wa Zainabun Kaza Juwairiyah. Nah, lil mu'minina ummahatun mardiyah. Aisyatun wa Hafsatun Saudah Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun Kaza Juwairiyah bil Mustafa khairil bariyah. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun Kaza Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Beberapa mereka itu, jadi Nabi ini ada istri juga sini, banyak lagi bini, tapi kadang mengganggu beribadah sini Allah. Demikian lagi segala masyayikh, yaitu juga guru-guru, ada Nabi 3, ada Nabi 4, kadang mengganggu. Coba kan kita yang telah sampai ya kepada martabat muntaha. Beberapa mereka beristri padahal tiada menyibukkan yang akan mereka itu oleh istri mereka itu, malah nyaman lagi dibantu. Jadi tidak ada sibuk daripada berbuat ibadah dan zikrullah ta'ala. Jadi sidin berbini 4 kada menyibukkan bini, malah sidin bertambah lagi ibadahnya. Bersalahan murid yang mubtadi berbeda dengan murid yang memulai itu, maka berkawin itu menyibukkan akan dia daripada berbuat ibadah dan daripada zikrullah ta'ala. Nah, itu Pak. Maka apabila sangat syahwat murid yang mubtadi itu kepada berkehendak akan berkawin murid tadi, maka hendaklah memecahkan syahwatnya itu dengan membanyakkan berlapar. Apa berlapar itu? Dan dengan membanyakkan puasa. Maka jikalau tiada pecah syahwatnya itu dengan membanyakkan lapar dan dengan banyakkan puasa itu, kadang mau juga tetap aja juga tinggi syahwatnya itu. Sekira-kira jikalau tiada ia berkawin, niscaya tiada puasa yang menyalakan matanya. Karena awal juga sudah puasa dah.
tetap pada Allah juga. Daripada melihat akan perempuan yang anak, maka berkawin pada ketika itu terlebih afdal. Ada awal lagi yang menyandang syahwatnya. Nah, itu afdal kawin. Dari sini. Dan jika puasa hanya kawaja, ia meliharakan akan zikirnya daripada berbuat zina sekalipun, karena melihat kepada perempuan yang haram itu dinamakan akan dia berzina mata. Matanya jalilatan, maka kawinkannya lagi. Dan berzina mata itu yaitu sebenar-benar dosa yang besar, sebesar-besar dosa kecil. Namun melihat di dunia nih, itu zina mata namanya. Dan lagi zina mata itu membawa kepada zina yang besar. Itu yaitu zina dengan cakar. Itu bahayanya, gara-gara matanya berzina mata, kalau tidak ditakut-takutkan berzina kemaluan. Dan barang siapa tiada kuasa atasnya meliharakan matanya, ada awal juga matanya dipeliharanya tetap terlihat, apalagi di zaman ini. Daripada melihat akan perempuan anak itu, niscaya tiada kuasa yang meliharakan agamanya. Agamanya pada awal juga, ini akan kuasa memeliharakannya. Seperti kata Sayyiduna Isa alaihissalam, Nabi Isa, iyyakum wan nazra fa innaha tajra'u fil qalbi syahwatan wa kafa biha fitnatan. Jadi Nabi Isa menyuruh, artinya takuti ulimu akan melihat akan perempuan itu, akan dunia, takuti. Maka bahwasanya melihat akan perempuan itu menambahkan syahwat di dalam hati. Jadi dia Nabi Isa itu jangan memandang melihat. Karena itu adalah menambah syahwat di dalam hati. Dan memadailah dengan dia itu fitnah yang membinasakan agama. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berbuat zina, zina mata, zina macam-macam. Karena nang gara-gara zina mata tadi menurun gini. Dan kata Sa'id bin Jabir rahimahullah taala, Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meliharakan kita, meliharakan anak keturunan kita daripada berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.